Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Al, sekarang bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta sebagai staf tutor dan instruktur. Juga mengemban di laboratorium anatomi. Lalu kemudian saya juga aktif di Komite Medik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia sebagai medical officer dan doping control. Saya bersekolah di SD Negeri Bumijo, Yogyakarta, lalu kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP 1 Yogyakarta. Untuk tingkat SMA, saya di SMA 10 Negeri Yogyakarta, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia di angkatan yang pertama. Memang dari kecil saya hobi sekali bermain sepak bola. Jadi sempat kalau kita kecil ya, anak-anak kecil biasanya kalau waktu hujan dan sebagainya sering dilarang orang tua. Tapi karena seneng bola, walaupun dilarang keluar rumah, keluar jendela karena bisa main bola sama teman-teman. Jadi di usia SD saya kemudian dimasukkan ke sekolah sepak bola Hizbul Wathan, waktu itu ada di daerah Wirobrajan. Sempat terpilih sebagai bibit unggul ya, yang nanti untuk melaju di tingkat lebih profesional. Lalu kemudian waktu itu ketika sudah menginjak SMP, kemudian Bapak berbicara, kamu ke depan mau jadi apa? Jadi pemain bola atau kamu mau meneruskan untuk kegiatan kuliah? Jadi menimbang hal tersebut, saya memutuskan untuk sekolah, kemudian kuliah, tetapi tetap tidak meninggalkan hobi sepak bola. Jadi kalau ada turnamen-turnamen ya, itu sering saya masih ikut, jadi tidak benar-benar lepas dari sepak bola. Lalu kemudian saat kuliah, saya sering mengambil hal-hal yang berhubungan tentang olahraga ataupun keilmuan medis yang berkaitan dengan olahraga. Jadi yang pertama memang saya senang di anatomi ya. Jadi semenjak saya menjadi mahasiswa, saya sudah aktif terjun sebagai asisten dosen anatomi. Ya, karena senang ya dengan organ, kemudian sistem organ dan sebagainya. Nah, ini menunjang sekali untuk kegiatan saya terkait dengan kesehatan, kedokteran dan olahraga. Setelah lulus kemudian tahun 2011 ya kurang lebih, ada training center ya, training camp ada di Jakarta. Waktu itu tim nasional, timnas kan sempat dibekukan, lalu kemudian ada lagi timnas, ada lagi di beberapa tahun kemudian. Nah, kebetulan ada training camp lagi di Yogyakarta, waktu itu under 19 ya, dengan Coach Indra Safri. Ada rekomendasi dari teman pelatih dan juga dokter di Komite Medik PSSI merekomendasikan saya untuk bisa terjun kembali di dunia sepak bola. Waktu itu saya kemudian bersama-sama dengan Coach Indra Safri, dan waktu itu pemainnya Evan Dimas ya, Evan Dimas CS itu. Kemudian bersama-sama kurang lebih selama 2 tahunan ya, dan alhamdulillah bisa mencetak sejarah ya, setelah 22 tahun tidak bisa menjuarai Piala AFF Under 19 dan juga melaju untuk tingkat AFC. Nah, dari situ kemudian semakin banyak tawaran untuk di dokter tim. Kemudian berlanjut ya, setelah era Evan Dimas CS begitu, lalu berlanjut bersama dengan Coach Fahri Husaini untuk pegang timnas Under 19 dan Under 16 ya. Waktu itu training campnya ada di Jakarta, di Sawangan. Untuk yang Under 16 waktu itu masih zamannya si Egy Maulana Fikri ya. Kemudian ada Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Lalu untuk yang Under 19 di situ ada seperti kiper ya, Nadio ya. Kemudian ada lagi Dimas Derajat dan kawan-kawan. Pengalaman juga selain itu yang menarik adalah ketika kami pernah bermain di Vietnam ya, event internasional, itu waktu puasa.
Nah, karena kami di negara yang mungkin tidak banyak memahami tentang puasa, jadi ketika kami mengadakan acara sahur begitu ya, mereka bingung ya. Dari chefnya, pihak dapur itu bingung. Kenapa harus makan jam 2 pagi begitu kan? Kami bilang kalau kami di Muslim ini ada puasa dan harus sahur. Mereka kebingungan, kami nggak bisa masak, kami nggak terbiasa bangun di jam segitu. Saya bilang, oke, nggak ada masalah, siapin aja, sudah dari malam, nanti di jam itu kami akan makan. Mau itu panas, mau itu dingin, nggak ada masalah. Oke, mereka sanggup. Nah, karena kami dari pertandingan ke pertandingan ini menang, ya mereka ini kemudian dari pihak hotel ini penasaran, apa sih mereka padahal makan itu jam 2, nanti makan lagi itu ketemu di malam, kok bisa juara, kok bisa menang. Nah, dari pertandingan ke pertandingan mereka itu akhirnya ikut ya, jam 2 pagi mereka ikut ngelihat makan seperti apa dan sebagainya. Kemudian nanti kadang di lapangan itu orang hotel ada yang ikut melihat, nanti kalau pas mulai kita lihat sudah mulai waktu maghrib, kemudian kita berhenti sebentar, kalau pas kita mulai pemanasan kita berhenti sebentar untuk sekedar membatalkan begitu ya, terus nanti mulai lagi kegiatan lagi. Nah, mereka menganggap, dan waktu itu ada beberapa pelatih dari tim yang bertanding juga bilang, ini rahasianya Indonesia bisa juara itu karena dia makan jam 2 pagi, kemudian nanti dia makan lagi ketemu di jam petang, ini yang menjadi juara. Kami hanya ketawa karena itu sebenarnya adalah kewajiban kami menjalankan ibadah puasa. Tapi alhamdulillah berkahnya memang kami bisa menjuarai juara 1 di ajang turnamen tersebut. Kunci kesuksesan setelah kami amati itu sebenarnya hanya 2 untuk pemain. Apalagi kalau pemain usia muda, usia dini bisa menjalankan dengan baik, itu pasti hasilnya akan baik. Umur mereka bermain bola akan panjang, dan karir mereka, prestasi mereka, harga mereka juga akan naik. Kuncinya cuma 2. Yang pertama adalah kesadaran dan kedisiplinan. Kenapa? Karena kalau dia sadar dirinya atlet, itu pasti dia akan melakukan hal apapun itu seperti atlet. Contohnya bagaimana dia recovery, bagaimana dia tidur, jam berapa dia tidur, jam berapa dia harus bangun, kemudian makanan apa yang harus dia ambil, pilihannya seperti apa, porsinya seperti apa. Walaupun makanan atlet itu sebenarnya tidak terlalu mahal, hanya bagaimana cara dia memilih makan dan bagaimana dia memorsikan makan dengan benar, bagaimana pemilihan dia minum, seperti itu. Sadar dirinya atlet. Lalu kemudian yang kedua, kunci kesuksesan adalah kedisiplinan. Mereka harus disiplin menjalankan apa yang sudah mereka ketahui, yang sudah mereka sadari tadi. Baik disiplin latihan, jam berapa mereka harus prepare, jam berapa mereka harus ke medical room untuk mendapatkan terapi mungkin, ya. Disiplin mereka harus menyiapkan alat-alat latihan yang lengkap, yang safety itu harus bagaimana. Nah, itu mereka harus disiplin menjalankan hal seperti itu. Ya, jadi kalau mereka disiplin dari hari ke hari, kemudian mereka menyadari bahwasanya dirinya adalah atlet, ya ini yang kami amati sampai sekarang mereka masih bertahan di level yang di atas rata-rata teman yang lain. Jadi yang sering gaya hidupnya sudah semaunya sendiri, seenaknya sendiri, ya karirnya memang sudah habis ya. Mungkin mereka cedera, ya harga mereka turun, itu sudah sering kami lihat di lapangan. Nah, ini saya harapkan untuk pemain-pemain muda usia dini, pesan kami adalah kalau memang pengen berkiprah di dunia profesional sepak bola dari sisi medis, ya harus sadar dan disiplin dirimu adalah sebagai atlet. Ya. Lalu untuk tim Liga 1, ya kami juga mendampingi waktu itu di Bayangkara FC kurang lebih 3 musim ya, dan alhamdulillah juga hasilnya baik ya, dari 3 besar itu pasti kami raih. Lalu kemudian yang terakhir ini adalah tim dari PSIS Semarang, karena memang terkait dengan kondisi COVID dan sebagainya tidak bisa terselesaikan dengan baik. Saya selain mengawal sebagai dokter tim, kemarin saat pandemi adalah mengawal sebagai Satgas Prokes ya, Deputi Chief untuk Satgas Prokes, bagaimana tim
bisa bermain di era pandemi dengan aman, dengan nyaman, ya. Dari Piala Menpora, ya, dari Piala Menpora itu bagaimana ini nanti ketika Piala Menpora itu berhasil, maka akan dikeluarkanlah izin untuk liga selanjutnya. Ini pertaruhan. Kalau bisa zero case, maka liga akan dijalankan. Waktu itu saya dikasih amanah itu memang agak berpikir, dan ini berat ya, karena semua negara juga dalam keadaan yang sama. Yang dijadikan sebagai gold standarnya, yang dijadikan sebagai rule of modelnya juga belum ada. Akhirnya dengan peraturan-peraturan yang kita miliki, ya kita combine dengan peraturan yang ada di FIFA dan AFC, kita jalankan. Waktu itu adalah setiap pertandingan di pagi hari kita lakukan waktu itu swab antigen test. Kita kawal dengan sistem semi bubble to bubble, ya, pertandingan ada di beberapa kota, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi waktu itu saya setelah selesai pertandingan penutupan, saya berdiri di pojok lapangan, saya menyendiri, dan di situ saya benar-benar menangis senangis-nangisnya ya, karena kegiatan sudah berjalan lancar. Terus kemudian waktu itu saya berpikir dengan Piala Menpora bisa berhasil, maka akan digulirkanlah, diberi izinlah Liga 1, Liga 2, dan akan banyak yang bisa tersenyum di situ. Perekonomian bisa jalan lagi dari sepak bola. Tidak berhenti di situ, karena Liga 1, Liga 2 berjalan lagi. Waktu itu saya sudah mau istirahat, tetapi masih harus suruh mengawal lagi untuk Liga 1, Liga 2, karena persyaratan itu dinaikkan lagi. Yang tadinya hanya dari antigen, kemudian naik menjadi swab PCR. Kemudian dari Komite Medik PSSI meminta ini untuk kembali lagi membantu di bidang medis, khususnya di medical officer dan doping control. Hal seperti ini menantang lagi buat saya, ya, karena ada yang berbeda. Yang tadinya sebagai dokter tim, ya, ini bagaimana mengurusi sistem medis yang ada di dalam lapangan dan di luar lapangan. Nah, ini memang beberapa hal kita perbaiki sesuai dengan standar AFC dan FIFA. Memang berat untuk klub, karena sebelumnya mereka melakukan yang kita pantau ini hanya mungkin turun-temurun, dulu begini, sekarang begini. Nah, ini pelan-pelan kita lakukan workshop, ya, kemudian pemantauan langsung dari stadion ke stadion. Ini lambat-lambat bisa diperbaiki, walaupun belum 100%, tetapi ini yang akan selalu kita dorong. Ya, kita dorong dari federasi, dari pemerintah. Ini harus kita dorong sehingga semuanya sudah sesuai dengan standarisasi. Lalu kemudian yang menarik lagi adalah bagaimana sistem medis juga ditunjang oleh tenaga medis yang benar-benar sesuai kompetensi. Ya, contohnya petugas ambulans. Itu yang sudah paling tidak terlatih penanganan kegawat daruratan, bagaimana dia harus membunyikan sirine, bagaimana dia harus melaju. Karena saya pernah punya pengalaman ini ketika membawa pemain yang dalam kondisi cedera kepala leher, dia ini nggak tahu di mana rumah sakit rujukan. Dia ini nggak tahu pintu rumah sakitnya di mana. Dan ini menurut saya ironis sekali, ya, ironis sekali. Kemudian setelah itu alat yang ada di lapangan, ketika ada cedera kepala dan leher, waktu itu saya minta ada spinal board, tapi ternyata dari tim medis yang ada di lapangan itu nggak sedia. Nah, ini kan sudah nggak standar. Ini yang harus diperbaiki, karena dari pengalaman saya sendiri ketika menjadi dokter tim itu sering melihat hal-hal kekurangan itu. Nah, ketika sekarang saya di posisi medical service, ya, di medical officer, ini hal-hal seperti itu harus saya perbaiki. Kompetensi perawatnya harus bagaimana, kompetensi dokternya bagaimana. Jadi tidak menimbulkan hal-hal fatal yang terjadi di lapangan sampai kepada kematian. Kemudian ada hal yang menarik lagi adalah doping control, ya. Nah, doping control ini sekarang kan sudah mulai gencar digerakkan. Karena ya jujur, memang pemain ini kadang dia menggunakan obat-obat tadi yang masuk dalam doping untuk menunjang performanya. Jadi dia sudah menyalahi dari spirit of sport, dia kemudian obat tadi akan merugikan bagi kesehatan dia, baik akut maupun kronis. Itu kan kasihan. Nah, sekarang ini sudah mulai
gencar diterapkan. Nah, ini informasi ini yang harus saya sebarluaskan kepada teman-teman dokter tim, baik Liga 1, Liga 2, Liga 3, ya SSB atau akademi, sehingga mereka bisa mengetahui, bisa menjaga pemainnya. Jangan sampai nanti ketika event internasional mereka kan ketat sekali ya terhadap doping. Nah, ini ada yang terjaring. Nah, kalau terjaring kan yang rugi kita sendiri ya. Bisa kalau dia menang medalinya diambil, dicopot, kemudian bisa diturunkan dari klasmennya dia, atau mungkin dia bisa di-ban sekian tahun, nggak bisa mengikuti kegiatan keolahragaan prestasi baik internasional maupun nasional. Ini kan ironis, kasihan ya, sudah berjuang tapi ternyata karena masalah doping ya, bisa membuyarkan semuanya. Karena kegiatan saya di kampus itu juga ada kaitannya dengan kesehatan dan olahraga, hal seperti ini juga saya tularkan ke mahasiswa. Jadi kesusahan saya dulu ketika masuk ke dunia olahraga prestasi ya, sepak bola, terus kemudian apa yang tidak didapatkan di materi kurikulum reguler itu kemudian saya sampaikan, saya tambahkan di blok elektif di kampus, kita namakan dengan blok kesehatan olahraga, dan mahasiswa yang mengikuti akhirnya bisa mendapat tambahan ya, ilmu plus lah tentang bagaimana menjadi dokter tim, bagaimana menyiapkan medical service, bagaimana tentang doping, bagaimana tentang injury, bagaimana tentang nutrisi, hidrasi ya, baik itu untuk atlet maupun itu untuk pencegahan seperti penyakit kronik degeneratif. Jadi ketika mereka nanti sudah selesai lulus jadi dokter, ini sudah bisa semuanya. Nah, inilah ilmu-ilmu dan pengalaman seperti ini kami tularkan ke mahasiswa kami di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia melalui blok kesehatan olahraga. Kiranya mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat dan bugar bersama Dr. Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.